Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada pagi hari ini berjudul Menolak Kekecewaan. Mazmur 73 ayat 1 berkata demikian, "Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya." Demikian firman Tuhan. Ayat ini berbicara bahwa Allah itu baik. Salah satu sifat Allah adalah baik. Dia selalu baik. Ayat ini berbicara dua hal. Yang pertama, bahwa Allah itu baik kepada mereka yang bersih dan tulus hati. Dan kedua, saudara, punya makna yang tersirat, bahwa kebaikan Allah dapat dipandang secara salah oleh manusia bila manusia itu tidak tulus dan bersih hatinya. Saya akan menjelaskan hal yang kedua. Seringkali manusia tidak dapat mengerti kebaikan Allah karena tidak bersih dan tulus hati. Terhadap sesuatu kejadian, seseorang bisa punya persepsi yang berbeda tentang Allah. Orang bisa kecewa atau bersuka cita tergantung keadaan hatinya. Ada sebuah kisah yang ingin saya sampaikan sebagai ilustrasi bagi kita. Ada seorang anak yang bertempat tinggal dekat sebuah danau. Ia membuat sebuah perahu-perahuan kecil, lengkap dengan layarnya, lalu melayarkannya di atas air danau itu. Sore itu angin bertiup agak keras. Layar perahu itu segera terbuka, tapi perahu itu kemudian terbalik dan tenggelam ke dalam danau. Untuk sesaat, anak itu kelihatannya tenang-tenang saja. Lalu ia berkata, angin itu baik sekali untuk menerbangkan layang-layang." Kemudian ia berlari ke rumahnya, mengambil layang-layang dan menerbangkannya. Ia pun kemudian asik bermain layangan. Anak itu tidak kecewa ketika perahunya tenggelam karena angin, tapi dapat melihat hal yang baik dari keberadaan angin yang cukup kencang itu untuk bermain layangan. Kisah ilustrasi singkat ini berbicara bagaimana seharusnya kita menyikapi situasi dalam kehidupan kita. Jika saudara menemui kegagalan dengan apa yang telah saudara usahakan, keadaan yang telah membuat saudara gagal itu dapat dijadikan suatu kesukaan jika dibuat dengan cara yang lain. Jangan langsung kesal dan kecewa setelah melihat perahu kita tenggelam. Angin yang sama yang telah membalikkan perahu itu dapat menerbangkan layangan kita lebih tinggi dari yang kita harapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kecewa dengan kehidupan yang terasa gagal, tapi bersyukurlah selalu kepada Tuhan atas apapun yang terjadi. Karena Tuhan itu baik dan ada sesuatu yang baik di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus punya pesan tentang kekecewaan. Karena ia tahu bahwa manusia bisa kecewa. Dalam Matius 11 ayat 6, di situ Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kecewa kepada Tuhan Yesus atas hidupmu. Karena sesungguhnya Tuhan selalu baik buat kita. Tuhan itu baik buat saudara. Milikilah hati yang tulus dan bersih, agar kita dapat melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik dan akan selalu baik. Ia punya rancangan yang baik bagi setiap kita. Dalam Roma 8 ayat 28 tertulis bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan hidup saudara? Apakah situasi hidupmu membuat saudara kecewa kepada Tuhan? Saudara menganggap bahwa Tuhan itu tidak baik bagi saudara. Jika saudara memiliki hati yang bersih dan tulus, maka saudara dapat melihat betapa baiknya Tuhan itu. Firman Tuhan berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Tuhan itu baik buat saudara. Tuhan sungguh baik buat kita. Bersyukurlah kepada Tuhan
atas segala situasi dalam kehidupanmu. Jangan pernah kecewa mengikuti Tuhan Yesus. Jangan pernah kecewa kepadanya. Jangan menolak Dia, karena Dia selalu baik buat saudara. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah renungan hari ini memberikan kepada kita kekuatan dan sukacita untuk menjalani hidup. Firman-Nya menjadi kesukaan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, mengajar kami untuk selalu bersyukur, bersukacita, oleh karena Engkau Allah yang baik. Bersihkanlah hati kami, sucikanlah ya Tuhan, sehingga kami memiliki hati yang bersih dan tulus di hadapan-Mu. Sehingga kami dapat melihat dan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu setia Tuhan kepada-Mu, tidak kecewa dan tidak menolak Engkau ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan Allah kami yang baik, yang selalu setia, menuntun, membimbing, membawa kami kepada rancangan-Mu yang indah dan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami kepada-Mu. Pimpin kami sepanjang hari ini. Berkati kami di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.